Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian tentang sifat salat Nabi yang kita ambil dari kitab HPTM, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang kita kombinasikan dengan kitab Bulughul Maram, kitab yang sejak awal sudah kita bahas dari kitab Toharoh, bab air, sampai sekarang babus sholah. Sudah 220 hadis Bapak Ibu sekalian, akeh tenan. Terus gantian kudune sing ngajar gantian kudune gitu ya. Atau paling enggak balighi syahid al-ghaib ya. Sing wis pernah ngrungokke menyampaikan yang tidak hadir gitu ya. Menyampaikan ke keluarganya paling tidak. Kemarin pembahasan kita pada kalimat basmalah, di mana dalam hadis yang disebutkan di dalam HPTM itu disampaikan dengan jahar, dan kita kaitkan juga dengan hadis yang ada di Bulughul Maram, sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa baiknya kita kadang-kadang membaca dan juga kadang-kadang sirrun. Saya tambahkan sedikit terkait dengan itu, bahkan ada beberapa komentar yang cukup tajam tentang masalah basmalah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau sampaikan al-mudawamatu 'alal jahri biha, mengambil pendapat baca basmalah dengan jahar itu, kata beliau, bid'atun mukhalifatun li sunnati Rasulillah. Kalau membaca bismillahnya jahar terus tanpa sirrun di sholat-sholat jahar, maka kata beliau itu adalah bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, karena banyak hadis yang menjelaskan tentang sirrun terkait dengan membaca basmalah. Maka kalau kita melihat hadis yang menguatkan tentang membaca basmalah itu dengan sirrun, dengan sir, ini dalam konteks dalam sholat jahar ya pastinya, itu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamu Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imamu Ahmad, di mana hadis ini menjelaskan tentang pembagian sholat yang disebutkan di dalam hadis qudsi. Dalam hadis tersebut Allah Ta'ala berfirman,
qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi salat itu antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillah. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini penyebutan awal bukan bismillah tapi alhamdulillah. Faqala, maka Allah menjawabnya, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala bismillah ar-rahmanir-rahim, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, qala, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Sehingga kalau membagi antara basmalah jahriyah dan basmalah sirriyah, maka kita bagi itu, kadang-kadang kita baca jahriyah, kadang-kadang kita baca sirriyah, tapi lebih dominan pada sirriyah. Ya. Dan dalil tentang itu sangat banyak sekali, tidak mungkin kita nafikan, apalagi dalam konteks manhaj tarjih Muhammadiyah. Tagline-nya adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah al-makbulah. Dan sunnah yang makbul, yang menjelaskan tentang membaca bismillah dengan sir, lebih banyak dan lebih dominan. Dan itu sebagai penutup dalam pembahasan membaca basmalah, apakah dia disirkan, apakah dia dijaharkan, dan di dalam putusan tarjih itu dibaca dua-duanya, tapi lebih dominan pada tidak dibaca secara jahriyah. Kemudian kita lanjutkan, tsumma qra'il Fatihah, kemudian baca al-Fatihah, wa qul ba'daha amin, tsumma qra' suratan minal Qur'ani bitadabburin wa tartilin. Kemudian bacalah Al-Fatihah dan ucapkan setelah membaca Al-Fatihah amin. Kemudian baca setelahnya surat dari Al-Quran dengan cara tadabbur dan tartil. Bacanya dengan tartil dan juga tadabbur. Ya, berarti baca Qur'annya jangan cepat-cepat, ya. Ojo kesusu, ya. Tidak diburu, ya, karena ini adalah quality time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terkait dengan baca Al-Fatihah ini hadis dari Ubadah bin Somit. Dan saya kira hadis ini hadis yang masyhur, ya, Bapak-Ibu sekalian. Nabi SAW bersabda, la sholata liman la yaqra' bi Fatihatil kitab. Salatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Kemudian itu secara general, secara umum. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya, ada beberapa hadis. Hadis yang pertama itu, kemudian hadis yang kedua tentang baca Al-Fatihah. Hadis Ubadah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subha, salat subuh.
Fasakulat alaihil qiraah. Maka Nabi SAW merasa terganggu oleh bacaan makmum. Falamman sarafa, ketika Nabi selesai sholat subuh, qala, Nabi bertanya, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Aku melihat kalian membaca di belakangku, di belakang imam kalian. Siapa yang baca tadi? Ya Rasulullah, ay wallahi. Ya Rasulullah, demi Allah, kan kita harus membaca Al-Fatihah ya Rasulullah. Kita harus membaca surat-surat itu. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Janganlah kalian membaca kecuali dengan Al-Fatihah. Rawahu Ahmad wa Darqutni wal Baihaqi. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, walima rawahu Ibnu Hibban min hadisi Anas, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataqra'una fi salatikum khalfal imam wal ikmamu yaqra'. Apakah kalian membaca di belakang imam dan imam sedang membaca? Fala taf'alu, maka jangan kalian lakukan. Wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsih, dan hendaknya dia membaca dengan Al-Fatihah itu didengar oleh dirinya sendiri. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan baca Al-Fatihah, kita membagi atau kita jelaskan dengan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah ketika sholat sendiri, sholatul infirad, sholatul fardi, sholat sendiri, maka harus membaca Al-Fatihah. Harus membaca Al-Fatihah. Karena nasnya jelas sharih dan dia adalah rukun dalam sholat, maka harus dibaca Al-Fatihah. Tegas dari Nabi, la sholata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu ketika sholatul fardi. Amma sholatul jamaah, adapun sholat berjamaah, baik itu jahron au sirron, apakah itu jahr atau sir, maka di dalam hadis yang disebutkan di HPTM, maka tetap dibaca. Dan cara membacanya adalah wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsih, dan hendaknya kalian membaca Al-Fatihah itu didengar oleh dirinya sendiri. Jadi membaca Al-Fatihah jangan sampai mengganggu yang ada di sebelahnya. Ya, yang namanya sir, kita sendiri yang tahu, yang merasakan. Jangan sampai membaca Al-Fatihah agak dikeraskan dan itu mengganggu jamaah yang lainnya.
Maka di dalam HPTM tidak dibedakan apakah dia sholatul jahri atau sholatul fardi. Ya. Karena di sini disebutkan harus dibaca, harus diucapkan, dilafalkan. Ketika ada seorang imam dalam jahar, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, maka itu yang dilakukan oleh makmum adalah membaca Al-Fatihah itu yang didengar oleh dirinya sendiri. Ya. Maka ini yang diambil oleh Tarjih Muhammadiyah. Ya. Maka kalau yang belum, ya nanti harus membacanya, ya, membacanya. Dan ini adalah salah satu pendapat para ulama. Ya. Jadi tarjih sendiri dalam putusan ini itu merujuk kepada salah satu pendapat yang ditentukan yang telah ada dalam pandangan para ulama yang lain. Dan ini adalah salah satu pendapat. Dan baiknya kita mengikuti ini. Jadi kita tetap membaca Al-Fatihah. Sirron au jahron. Sir atau jahar. Salatnya maka tetap membaca Al-Fatihah. Maka kalau seandainya tidak membaca Al-Fatihah seperti apa? Maka pendapat yang lain tidak mengapa. Kalau kita mengambil pendapat yang lain, maka tidak mengapa. Karena dalil yang lain menjelaskan bahwa ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan semuanya sudah ditanggung oleh imam. Al-imamu dhamin. Imam itu sebagai penjamin dari makmum-makmumnya. Maka ketika panjenengan semua, jadi yang satu dengan hadis, yang dengan dalil juga, yang satu juga dengan dalil juga. Paling enggak ada 3. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diam, dengarkan supaya kalian mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, imam dijadikan untuk diikuti. Kalau dia sujud maka sujudlah, kalau dia rukuk maka rukuklah. Dan yang ketiga adalah al-imamu dhamin. Imam itu sebagai penjamin. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh imam itu mengcover jamaah yang ada di belakangnya. Ketika makmum tidak membaca, tidak masalah karena sudah ditanggung oleh imam. Dan kalau seandainya imam lupa membaca basmalah, makmumnya tetap sah. Yang salah adalah imamnya. Karena kita tidak tahu, apalagi dalam sholat sirriyah. Kita percayakan kepada imam, dan ketika imam misalkan tidak membaca, maka kesalahan semua ditanggung oleh imam. Maka imam itu kalau pahala entuk kabeh, tapi kalau ada kekurangan dosane dipikul kabeh. Karena dia adalah dhamin, dia adalah penanggung. Enak dia juga mendapatkan enaknya, kalau buruk
ya dia juga mendapatkan buruknya. Makanya imam itu harus tahu fikih tentang imam. Jangan sampai dia alpa dalam rukun-rukunnya, dalam yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang sholat. Jadi dalam konteks Al-Fatihah tetap dibaca, baik itu sirron, au jahron, makmuman, imaman dibaca kalau merujuk kepada HPTM. Ustadz, saya sudah membaca, tapi imamnya sudah rukuk duluan, padahal baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah saya lanjut atau ikut imam yang sudah rukuk? Nah, karena imamnya rukuk, kembali ke hadis, imam itu dijadikan sebagai panutan supaya diikuti oleh kita. Dan bacaan kita dianggap sudah membaca Al-Fatihah, karena kalaupun dianggap alhamdulillah, kalau enggak dianggap ditanggung sama imamnya. Bisa dipahami ya? Ini persoalan-persoalan fikih klasik yang mungkin kadang-kadang rodok berbelit-belit, rodok bertanya-tanya dalam memori kita. Saya kadang-kadang juga lupa baca Al-Fatihah, maka tak niatkan wis tanggung sama imam wae. Ya. Gitu kadang-kadang. Kadang kalau ngantuk Pak, nah, subuhnya bergadang nonton Liga Kampion misalkan, gitu ya. Nonton final, terus subuh itu ketika pas takbir itu karo ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah, sudah pasrahkan imam saja Al-Fatihahnya. Imamun domin. Kalau kita tahu pandangan seperti ini itu enak, tapi kita juga harus punya pegangan. Kita harus punya cekelan amaliyah. Cekelan amaliyah adalah kita baca. Kita lafalkan Al-Fatihah itu dan jangan sampai mengganggu teman yang di sebelahnya. Membaca Al-Fatihah sekedar didengar oleh dirinya sendiri. Ya kan, walaupun saya damping nggak kedengeran kan. Jadi jangan kemudian ketika membaca Al-Fatihah itu rodok dibantar ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu yang di belakang, yang di samping kadang-kadang rodok risih gitu ya. Bisa lebih disirkan lagi, bisa lebih direndahkan lagi, kenapa harus agak dikeraskan? Jadi patokannya adalah yang dengar dirinya sendiri, tapi mboten dibatin. Batin itu mboten dilafalkan. Jadi mulut tetap bergerak, mulut tetap obah-obah, tapi yang dengar diri kita sendiri. Boten dibatin, tapi tetap dilafalkan, tetap dibaca. Terkait dengan Al-Fatihah mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengganjal? Ada persoalan? Jadi fikih itu dinamis. Kita punya pegangan di beberapa waktu, kok kemudian tidak sesuai dengan pemahaman kita, ya kita sesuai dengan pendapat yang lain saja. Wong juga ada dalilnya. Karena pendapat itu antara ya atau tidak kan repot. Makanya itulah bentuk dari rahmat Allah untuk umat Islam dengan banyaknya perbedaan pendapat. Kalau pendapat cuma satu dalam konteks fikih, abot Bapak Ibu sekalian. Di beberapa tempat justru berat ketika harus melakukan pendapat tersebut karena tidak sesuai dengan iklim
yang ada di tempat tersebut. Makanya fikih itu dinamis sekali. Fikih itu sangat banyak pendapat. Dan bayangkan saja hadirin sekalian, di zaman tabi'in, Rasulullah, sahabat, tabi'in. Di zaman tabi'in saja itu sudah ada 80 mazhab. Bayangkan. Berarti dalam satu persoalan itu bisa ada 80 pendapat. Dan biasa saja orang padu, orang saling nyalahke, yang penting semuanya dalilnya ada. Dalilnya jelas, selesai. Lah sekarang ini la haula wala quwata illa billah, mudah menyalahkan pendapat temannya yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Yang beda kuwi disalahke. Padahal dulu ada sekian puluh mazhab, yang tersisa ada 5. Yang sampai kepada kita saat ini masih ada 5 mazhab saja. Tambah siji tarjih, 6 berarti. Ya. Karena tarjih itu kadang-kadang ngikut ulama-ulama mazhab, kadang-kadang agak berbeda sedikit yang belum ada di mazhab-mazhab yang lain. Jadi itu ya tentang Al-Fatihah. Ada pertanyaan tentang Al-Fatihah? Clear ya? Jadi dibaca. Baik itu sirron atau jahron. Kemudian disebutkan wakul ba'daha amin. Kemudian bacalah setelahnya amin. Di sini disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih berarti. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Idza ammanal imam", apabila imam membaca amin, fa'aminu, maka bacalah juga amin. Fa'innahu, maka sesungguhnya man, siapa yang wafaqo, bersamaan ta'minuhu, aminnya imam, ta'minal malaikah, bersamaan aminnya malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang membaca amin, yang ketika membaca itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan disebutkan darinya juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin." Apabila salah seorang di antara kalian mengatakan amin, maka malaikat yang ada di langit sana mengucapkan amin. Fawafaqa ihdahuma, maka bertemulah aminnya mereka, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka manusia yang membaca amin yang bersamaan dengan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, di sini disebutkan di dalam hadis (224) dari sahabat Abu Hurairah juga, radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari membaca Al-Fatihah,
Rafa'a sautahu, Nabi meninggikan suaranya, wa qala amin. Dan beliau mengucapkan amin. Jadi membaca amin itu untuk imam, untuk makmum, untuk dua-duanya. Al-hadisani yadullani ala masyru'ati ta'mim ba'da qiraatil Fatihah wa ayyamudda biha sautah. Dua hadis atau hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya membaca amin untuk imam setelah membaca Al-Fatihah wa ayyamudda biha sautah, dan sunnah bagi imam untuk memanjangkan atau meninggikan membaca aminnya. Jadi ketika imam membaca waladdallin amin, baca amin, jangan diem tok, ya, tapi membaca amin. Faqad jaa riwayatul Hakim wal Baihaqi. Ada riwayat yang lain dari Imam Hakim dan Baihaqi bahwasanya aminnya Rasulullah hatta yasma'a ahlus soffil awal. Rasul ketika membaca amin itu didengar oleh sof yang pertama. Ya karena saat itu tidak ada mic. Jadi yang dengar sof yang pertama. Kalau sekarang karena ada mic, yo sampai belakang mendengar bacaan aminnya imam. Imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Karena perintahnya adalah idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam membaca, maka baca amin, maka kamu juga harus membaca amin. Nah, itu perintahnya. Kalau imam, contoh dari Nabi, fi'liyah dari Nabi sendiri. Ketika Nabi setelah membaca Al-Fatihah, Nabi mengucapkan amin. Didengar oleh shaf yang pertama. Kalau untuk makmum, dalilnya adalah idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka kalian juga membaca amin. Jadi baca amin itu bukan hanya untuk makmum saja. Karena saya kadang-kadang mendengar ada imam itu enggak membaca amin. Waladdallin. Bu moco pora ya, mungkin moco tapi ora krungu gitu ya. Mungkin moco tapi ora krungu ya. Tapi kan orang curiga iki moco pora gitu ya. Kalau orang moco ya padahal Nabi sendiri membaca amin itu ya. Taib, saya kira enggak ada persoalan dalam masalah ini. Kemudian di dalam penjelasan berikutnya, tsumma qra' suratan minal Qur'an bitadabburin wa tartil. Nah, kemudian bacalah surat dari Al-Qur'an dengan tadabbur dan tartil. Di sini di dalam HPTM disebutkan tentang bacaan Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah tadi. Nanti disebutkan banyak, disebutkan beragam, dan waktu kita tinggal 5 menit. Saya akan menjelaskan itu dengan 3 poin sebenarnya. Yang pertama, batas minimal baca surat itu berapa ayat? Yang aku mau Al-Baqarah 1 surat, pripun Pak? Siap mboten Al-Baqarah? Siap kabur? Soalnya kan ini suratan. Suratan minal Quran, 1 surat dari Al-Quran. Yang aku mau Al-Baqarah ke 1 surat.
Nah, kan berarti harus tahu batas minimal orang itu membaca satu surat itu berapa. Yang kedua, suratnya apa saja sih yang dibaca Nabi itu dan prakteknya seperti apa antara rakaat 1 sama rakaat kedua sama-sama membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian nanti yang ketiga, selain tadi ya jumlah, kemudian prakteknya Nabi itu seperti apa, kemudian yang ketiga itu di sini disebutkan bitadaburin wa tartil. Bagaimana bacaan yang benar itu seperti apa? Rasul itu moco kaya piye Rasulullah itu. Nanti ada persaksian dari para sahabat, Rasul itu membaca ada dua penjelasan Rasul membaca Al-Quran itu. Nanti riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang berikutnya dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW sendiri. Jadi membaca tartil itu harus ada standarnya, disebut tartil itu. Ya, makanya kalau yang namanya tartil, apa suaranya apik, baru tartil, oh enggak. Nanti ada penjelasannya insyaallah ta'ala, dan pastikan hadir terus dalam kajian malam Selasa di Masjid Al-Ihsan, ya, supaya kita lebih paham, supaya kita lebih mantap dalam sholat, supaya sholat kita itu ala ilmin, di atas ilmu, ora jare-jare, tidak, tapi saya bacakan dari HPTM, kemudian dari kitab Bulughul Maram, supaya panjenengan semua sholatnya lebih makbul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu hadirin sekalian, kalau saya jelaskan ini membutuhkan sekitar 45 menit paling tidak gitu ya, atau lebih kurang dari 30 menit lah menjelaskan tentang itu, ya, karena saya jelaskan nggak mungkin cepat-cepat, ya, takutnya dikai akeh ilang kabeh gitu ya. Mending sithik-sithik, yang penting bisa difahami dan bisa dimengerti oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari persoalan yang tadi kita bahas, Al-Fatihah dan Amin. Kalau mau enten, saya kira cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, nasumul fadkum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.